Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidinal karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi mujahidin tahirin amma ba'du. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita banyak kenikmatan. Nikmat yang utama yaitu nikmat iman, nikmat Islam, dan yang tidak kalah pentingnya yaitu nikmat kesempatan dan waktu luang, sehingga kita masih dapat dipertemukan kembali di channel Cahaya Al-Qud ini yang insya Allah selalu membahas hal-hal yang bermanfaat dari dunia sampai akhirat. Salawat dan salam tetaplah kita limpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan kita mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Insya Allah dengan kita senantiasa bersalawat kepada Rasulullah, kita akan mendapat syafaatnya, baik syafaat di dunia dan kelak di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudariku, para pemirsa channel Cahaya Al-Qud dimanapun Anda sekalian berada, saya doakan insya Allah pada hari ini dan hari-hari seterusnya Anda semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam keberkahan, selalu dalam limpahan rezeki yang berkepanjangan, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan selalu dalam kemuliaan dan kejayaan baik di dunia dan di akhirat kelak. Kemudian bagi saudara-saudariku yang saat ini sedang menghadapi suatu masalah, baik itu masalah kehidupan dalam rumah tangga, masalah pekerjaan, masalah bisnis, masalah perdagangan, masalah hutang piutang, masalah kesehatan, masalah kuliah, ataupun masalah apa saja, saya doakan insya Allah semua masalah-masalah yang Anda hadapi akan segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan diberikan jalan keluar yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Saudara-saudariku, para pemirsa channel Cahaya Al-Qud yang dimuliakan, yang dirahmati, dan tentunya dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada perjumpaan kita kali ini, saya akan berbagi, saya akan share, kita akan membahas mengenai kisah sholat tahajud Ibrahim bin Adam dan Salamah As-Saudah. Saudara-saudariku yang dimuliakan Allah, dalam sebuah munajatnya Ibrahim ibnu Adam pernah berkata, "Ya ilahi, tunjukkan kepadaku teman dekatku di dunia dan karibku di akhirat." Kemudian ia pun bermimpi dalam tidurnya bahwa ia diperintahkan agar pergi ke Basrah untuk mencari seorang wanita yang bernama Salamah As-Saudah, karena wanita inilah yang akan menjadi istrinya di akhirat nanti. Maka Ibrahim bin Adam pun pergi ke Basrah dan menanyakan kepada sebagian orang, apakah di sini ada seorang wanita yang berilmu dan juhud bernama Salamah As-Saudah? Kemudian orang di situ menjawab, tidak ada. Lalu Ibrahim bertanya lagi kepada orang lain, apakah di sini ada seorang wanita yang bernama Salamah As-Saudah? Kemudian orang di situ pun menjawab, iya, di sini ada orang yang wanita, dia idiot dan gila. Ia biasa mengembala kambing. Lalu Ibrahim bertanya lagi, di manakah aku bisa menemukannya?
Kemudian orang di situ pun menjawab, keluarlah ke pintu gerbang negeri ini, mudah-mudahan engkau akan menemukannya. Lalu Ibrahim pun pergi ke sana dan akhirnya mendapatkannya. Wanita itu sedang berdiri di pintu gerbang negeri tersebut dan dalam keadaan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara itu di bawah bukit terdapat kawanan kambing yang sedang digembalakan oleh wanita tersebut dalam keadaan menyatu dengan beberapa ekor serigala. Lalu Ibrahim pun naik ke atas bukit itu seraya berkata, "Assalamualaikum ya Salamah as-Saudah." Kemudian wanita itu menjawab, "Waalaikumsalam Ibrahim bin Adam." Ibrahim pun bertanya keheranan, "Siapa yang memberitahukan namaku kepadamu?" Lalu wanita itu pun balik bertanya, "Siapa yang memberitahukan kepadamu bahwa di surga nanti engkau akan menjadi suamiku?" Kata Salamah as-Saudah. Lalu Ibrahim pun bertanya, "Wahai Salamah, aku melihat suatu keanehan, yaitu keakuran antara domba dengan serigala. Bagaimana hal ini bisa terjadi?" Kemudian Salamah menjawab, "Wahai Ibrahim, aku memperbaiki hubunganku antara diriku dengan Rabbku, sehingga Allah pun mendamaikan hubungan antara serigala dan domba." Lalu Ibrahim menceritakan, "Kemudian aku mendekat kepadanya dari jarak sebelumnya. Namun wanita itu segera berkata, 'Menjauhlah dariku. Waktu kebersamaan kita adalah besok di surga.' Aku katakan kepadanya, 'Berilah nasihat kepadaku.' Ia berpaling dariku seraya berkata, 'Sungguh dusta orang yang mengaku cinta kepada Allah, namun ketika malam tiba ia tertidur dariku.' Maka aku pun tahu bahwa ia sebenarnya menyuruhku agar selalu mengerjakan sholat malam, yaitu sholat tahajud. Lalu ia mendengar suara dari sisi batu besar itu yang mengatakan, 'Sholat tahajud akan memadamkan nyala api neraka dan mengukuhkan telapak kaki di atas sirat. Oleh karena itu, janganlah engkau mengabaikan pelaksanaan sholat tahajud.' Lalu sesudah itu Ibrahim bin Adam tidak pernah meninggalkan sholat malam hingga ia meninggal. Nah, saudara-saudariku yang dimuliakan, yang dirahmati dan tentunya dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah kita semua bisa selalu istiqomah mengerjakan sholat tahajud hingga akhir hayat kita nanti. Saudara-saudara yang dimuliakan, yang dirahmati dan tentunya dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah keajaiban-keajaiban yang pernah dirasakan oleh para pelaku tahajud, yang semuanya itu akan membawa kebaikan bagi dirinya, membawa kemuliaan baginya, dan diangkat ke tempat derajat yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan yang singkat ini dapat menjadi manfaat bagi kita semua, agar kita selalu istiqomah dalam melazimkan, dalam melanggengkan sholat tahajud. Insya Allah kita sama-sama berdoa agar kita senantiasa melaksanakan sholat tahajud sampai akhir hayat kita.
Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah adalah kesilafan dari diri saya pribadi. Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saya mohon ampun. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Sampai jumpa di video-video berikutnya yang insya Allah selalu membahas hal-hal yang bermanfaat dari dunia sampai akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.